Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti kita mati atau kembali lagi kepada Allah kecuali dalam keadaan menyerahkan diri, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpasrah total kepada Allah. Karena memang awalnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua bekal terbaik yang kita bawa menuju Allah adalah kesucian hati, kebeningan rohani, keimanan, ketakwaan. Selain daripada itu tidak akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita masuk kepada bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang menjadi prioritas unggulan yang dianjurkan sekali oleh Nabi kita Muhammad SAW di bulan ini. Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sangat nyata dan perlu kita penuhi dengan amal ibadah seperti puasa, salat tahajud, zikir, tafakur, sampai kepada baca Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ilallah ayyu ta'abbada lahu fiha min asyri dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah kecuali yang dicintai Allah ayat ta'abbad untuk beribadah kepadanya kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kullu minha bisiyamin sana wa qiyamu kullu lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Kata beliau, satu hari berpuasa kita itu setara dengan 1 tahun puasa. Jadi kalau satu hari kita puasa di tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3 itu setara dengan puasa setahun. Dan satu malam kita mendirikan sholat malam. Nah, ini luar biasa. Sholat tahajud itu setara dengan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi luar biasa kan. Lailatul Qadar itu lebih utama dari ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Biasanya hadis Tirmizi ini hadis hasan, dan hadis hasan itu maqbul, bisa digunakan untuk apalagi untuk fadilah-fadilah amal. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka sangat rugi kita kalau kita melewatkan 10 hari bulan Dzulhijjah ini tanpa amal ibadah, tanpa tahajud yang setara dengan malam Lailatul Qadar, tanpa puasa yang setara satu harinya dengan setahun puasa. Yang kedua, amalan berikutnya adalah puasa tarawiyah. Puasa tarawiyah ini tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiganya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, apa keutamaan puasa tarawiyah dan puasa Arafah? Nabi SAW mengatakan, "Shauma yaumit tarwiyah kafarah sanah."
Satu hari kita puasa di hari tarwiyah itu bisa memberikan ampunan dosa, kafarat bagi dosa-dosa kita yang kita lakukan selama setahun. Sedangkan yaum Arafah kafaratah sanatain. Sedangkan puasa Arafah 9 Zulhijjah besok bagi yang Idul Adha hari Ahad mengikut pemerintah. Hari ini bagi yang Idul Adhanya hari Sabtu. Maka puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Di dalam hadis Muslim disebut 2 tahun itu tahun yang telah lalu maupun tahun yang akan datang. Madiyah wa mustaqbilah. Jadi tahun lalu setahun, tahun yang akan datang 1 tahun. Itu menghapuskan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa kecil. Sedangkan puasa Arafah, puasa tarwiyah itu menghapuskan 1 tahun. Sama dengan puasa Asyura. Wa shoma yaum Asyura, puasa Asyura 10 Muharram yang lalu itu juga menghapuskan dosa setahun yang lalu. Di puasa Asyura itu setara dengan puasa tarwiyah 8 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan dan perhatikan adalah berkurban. Ini terutama bagi yang mampu. Sebab kata Nabi SAW, ma amali ibnu Adam yauman nahar ahabba amalan ahabba ilallah. Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai Allah di bulan Zulhijjah ini kecuali hiraqatidan, kecuali dia menumpahkan darah kurbannya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Kurban yang kita lakukan itu akan datang pada hari kiamat bi quruniha wa azlafiha wa sy'ariha, ya berserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, seluruhnya, kuku-kukunya datang menghadap kita untuk membela kita. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, ya pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkanlah hidupmu, jiwamu dengan berkurban. Di sini di ujung hadis disebut kita disuruh menenangkan jiwa dengan berkurban. Karena secara hikmah sebagian ulama mengatakan berkurban itu sebenarnya adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Maka tatkala kita melakukan kurban itu berpengaruh kepada sifat-sifat kebinatangan kita yang ada pada jiwa kita, ya pada nafs kita, sehingga kita akan merasa tenang. Maka di ujung hadis ini jelas dikatakan Nabi, tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Karena jiwa kebinatangan, sifat kebinatangan akan membuat hidup kita semakin tidak tenang. Bahkan Nabi SAW menghukum, mewanti-wanti orang yang punya uang, mampu beli handphone 4 juta sanggup, 10 juta sanggup, laptop juga sanggup, sampai 20-an juta, 30-an juta. Tapi berkurban hanya 2 juta kambing, ya, atau sekitar 10 sampai 15 juta lembu, dia tidak sanggup. Dan dia tidak mau melakukannya. Dia sanggup tapi tidak mau melakukannya. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu sa'atan wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Kalau kalian sanggup, siapa yang sa'ah, luas rezekinya Allah berikan, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Tak usah dekat dengan tempat sujud kami. Tak usah dekat-dekat dengan orang beriman. Tak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya kita diusir Nabi dari komunitas orang-orang yang beriman. Inilah tegasnya betapa sesungguhnya kurban itu sangat-sangat dianjurkan kepada orang-orang yang mampu. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Ya bersedekahlah, berkurbanlah di hari itu semampu kita. Ya, tak sanggup kita berkurban kambing, tak sanggup, ya bagaimana caranya? Ya sedekah saja kita. Ya Allah, aku tak sanggup kurban kambing. Yang sanggup kusedekahkan di hari ini hanya uang 100.000 ini, ya Allah. Terimalah ini korban dariku. Tak apa-apa walaupun itu tidak disebut kurban, tapi niat kita itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang beriman yang berkomitmen untuk bersedekah, berkurban di jalan Allah pada hari kurban. Paling tidak kita menghormati, mengagungkan hari kurban itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Berikutnya adalah ibadah haji dan umrah. Ini juga keutamaan ibadah haji dan umrah ini sudah sangat sering dijelaskan para ulama kita, apalagi dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, dan di kitab Lu'lu' Marjan itu juga dicantumkan al-umrah bil umrah ilal umrah kafarat lima bainahuma.
umroh kita tahun ini, kemudian tahun depan atau 3 tahun lagi kita umroh waktunya, maka antara umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dari selama 3 tahun ada dosa-dosa kecil kita, ketika kita umroh itu dihapuskan dengan amalan ibadah umroh. Dan haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan kalau kita bisa mendapatkan haji mabrur, balasannya adalah sorga. Tidak ada yang layak yang bisa dibalas kecuali sorga. Dan biasanya orang-orang yang mau rajin melaksanakan haji atau mau melaksanakan umroh berkorban, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Ya, biasanya orang yang rajin umroh ini akan dilapangkan dari sisi ekonomi sehingga dia tidak banyak mengalami kesulitan. Silakan diamalkan dan dibuktikan karena itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita tidak mampu melaksanakan kurban, haji karena kita orang yang miskin dan seterusnya? Imam Malik pernah mengatakan, "Man lam yastati wukuf bi Arafah." Barang siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka hendaklah falyakfi inda hududillah. Hendaklah dia berdiam. Wukuf berdiam diri di batasan-batasan Allah. Jangan melaksanakan keharaman yang dilarang Allah. Walaman lam yastati al-mabit bi Muzdalifah. Siapa yang tidak bisa bermalam mabit di Muzdalifah, kata beliau, hendaklah dia bermalam dalam keadaan taat kepada Allah agar ketaatannya dapat menjadi perantara kedekatannya. Barang siapa yang tidak mampu ala dzibhihan, tidak mampu menyembelih kurbannya di Mina, hendaklah dia menyembelih sifat-sifat kebinatangan dan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Wa man lam yastati wusulil baiti li'annahu minhu ba'id. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakan kedekatan kepada Allah, mencapai Ka'bah karena rumahnya terlalu jauh, dananya tidak ada, falyaqsud rabbal bait. Hendaklah dia beribadah menginginkan Tuhan atau pemilik Ka'bah itu. Karena sesungguhnya Allah pemilik Ka'bah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat lehernya, urat nadinya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah ini dan sebagian amalan wajib di bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.